Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Tentunya semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Kemarin kita sudah belajar banyak tentang sejarah perkembangan internet, mulai dari perkembangan internet di dunia maupun di Indonesia. Oke, kita kali ini akan belajar tentang model infrastruktur jaringan komputer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mulia Hartawan Negara dengan NIM 190512140911 dari Sistem Informasi A. Lalu, apa yang dimaksud dengan infrastruktur jaringan? Network infrastructure atau infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling terhubung, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi jaringan komputer individu pada router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protocol, dan network access metodologi. Infrastruktur dapat berupa infrastruktur terbuka atau infrastruktur tertutup. Contoh infrastruktur terbuka adalah internet, adapun contoh dari infrastruktur tertutup adalah private intranet. Infrastruktur tersebut dapat beroperasi melalui koneksi jaringan kabel atau nirkabel atau kombinasi keduanya. Paling sederhana dari infrastruktur jaringan biasanya terdiri dari satu atau lebih komputer, sebuah jaringan atau koneksi internet, sebuah switch yang berhubungan komputer dengan satu dengan yang lainnya, sampai sistem jaringan yang terhubung dengan sistem jaringan yang lainnya. Sistem jaringan ada sistem jaringan terpusat atau sistem sentralisasi. Jaringan komputer terpusat dikendalikan oleh otoritas pusat yang membuat keputusan atas nama seluruh jaringan. Arsitektur jaringan terpusat biasanya dibangun di satu server atau cluster server yang menangani semua pemrosesan utama dari jaringan. Untuk keuntungan jaringan terpusat adalah umumnya jaringan terpusat dapat mencapai efisien yang lebih besar daripada jaringan desentralisasi. Dalam jaringan terpusat, semua data diarahkan melalui server pusat yang berarti dapat melakukan perjalanan lebih cepat dari A ke B. Ini berarti bahwa jaringan terpusat terkadang menawarkan pengalaman pengguna yang lebih baik dalam hal waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan operasi melalui jaringan. Untuk kekurangan dari jaringan terpusat, dalam jaringan terpusat semua data melewati satu server pusat yang berarti bahwa jika server down, maka komputer yang terhubung ke jaringan tidak dapat memproses permintaan pengguna. Tergantung pada skala jaringan dan sensitivitas data, kegagalan ini bisa menjadi bencana. Yang kedua adalah jaringan terdistribusi atau desentralisasi. Daripada mengandalkan server terpusat tunggal, jaringan desentralisasi mendistribusikan data, informasi, dan memproses beban kerja di seluruh komputer yang berpartisipasi dalam jaringan. Hal ini memungkinkan untuk toleransi kesalahan yang lebih besar sebagai komponen kunci dari jaringan yang didistribusikan di beberapa mesin. Jika salah satu jaringan hardware down, maka jaringan secara keseluruhan akan terus berfungsi. Untuk keuntungan menggunakan jaringan terdistribusi, yaitu adalah jaringan ini menawarkan peningkatan kehandalan sistem karena informasi melewati banyak berbeda independen komputer di jaringan, tidak ada satu titik kegagalan. Masing-masing komputer juga tidak harus bergantung pada server pusat tunggal untuk menangani semua. Lalu untuk kekurangan dari jaringan desentralisasi, jaringan ini memerlukan lebih banyak komputer yang berpartisipasi atau mesin hardware dari jaringan terpusat, yang berarti lebih banyak pemeliharaan dan masalah yang lebih menciptakan potensial beban tambahan pada dukungan IT. Tata kelola dan pengambilan keputusan pada jaringan desentralisasi dapat menjadi lambat karena mencoba untuk mencapai konsensus dalam kelompok besar lebih kompleks dari satu otoritas pusat membuat keputusan otoriter. Lalu ada jaringan LAN. Apa itu jaringan LAN? Jaringan LAN adalah kepanjangan dari Local Area Network. Adalah suatu
jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal, dalam artian jaringan ini hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang berada di area LAN saja. LAN dapat menghubungkan sebuah perangkat ini ke internet dengan menggunakan berbagai perangkat jaringan yang cukup sederhana, seperti hanya dengan menggunakan kabel UDP, hub, switch, router, dan lain sebagainya. Adapun beberapa contoh jaringan LAN ya ini adalah seperti komputer-komputer yang saling terhubung di sekolah, perusahaan, warnet, dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa contoh jaringan LAN yang mudah ditemukan. Untuk keuntungan menggunakan jaringan LAN mempunyai banyak keuntungan yang seperti lebih irit pengeluaran biaya operasional, lebih irit dalam penggunaan kabel, dan keuntungan lainnya yang Anda dapat adalah koneksi transfer data antar node dan komputer bekerja dengan cepat. Selain itu, menggunakan jaringan LAN rasanya juga tidak memerlukan operator telekomunikasi untuk dapat membuat jaringan LAN. Untuk kekurangan dari menggunakan jaringan LAN, tentu saja menggunakan jaringan LAN ada beberapa kekurangan, yaitu seperti cakupan wilayah koneksi yang terbatas, sehingga hal tersebut menjadi salah satu kekurangan dari LAN. Lalu ada jaringan MAN. Jaringan MAN adalah kepanjangan dari Metropolitan Area Network. Adalah jenis jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari semua jaringan komputer berjenis LAN. Mengapa jenis jaringan ini dikatakan bisa mencakup area yang lebih luas? Jawabannya adalah karena MAN sendiri biasanya digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dari satu kota ke kota lainnya. Namun sayang, untuk membuat jaringan MAN biasanya memerlukan operator telekomunikasi yang bertugas sebagai penghubung antar jaringan komputer. Untuk keuntungan menggunakan jaringan MAN adalah untuk area yang lebih luas, sehingga untuk berkomunikasi dengan jaringan internet menjadi lebih efisien. Jaringan MAN juga mempermudah Anda dalam hal berbisnis, bahkan keamanan berkomunikasi menggunakan jaringan ini juga menjadi lebih terjaga. Untuk kerugian menggunakan jaringan MAN adalah walaupun dibilang cukup aman, namun ternyata jaringan MAN juga mudah dirusak oleh seorang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan pribadi. Bahkan untuk memperbaiki jaringan MAN ini juga memerlukan waktu yang cukup lama. Lalu yang ketiga adalah jaringan WAN. Jaringan WAN ini kepanjangan dari Wide Area Network. Adalah satu jenis jaringan komputer yang mencakup wilayah super luas dan menggunakan teknologi yang super canggih apabila dibandingkan dengan jaringan LAN maupun MAN. Tidak tanggung-tanggung, jaringan ini sendiri biasanya digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan dengan negara lain, bahkan dari benua ke benua yang lainnya. Untuk bisa menghubungkan ke berbagai negara, jaringan WAN terhubung dengan menggunakan kabel fiber optik dan menanamkannya di dalam tanah maupun di jalur bawah laut. Untuk keuntungan menggunakan jaringan WAN, selain lebih canggih daripada LAN maupun MAN, jaringan WAN ini tentunya memiliki cakupan wilayah yang sangat luas. Adapun teknologi yang lebih canggih sudah tentu ditanamkan di mekanisme ini. Otomatis hal tersebut juga membuat jaringan WAN dapat terhubung dengan lebih rahasia dan lebih aman, karena cakupannya lebih membentang antar benua. Maka hal ini juga mempengaruhi kemudahan dalam urusan berbisnis. Untuk kerugian menggunakan jaringan WAN adalah teknologi yang lebih canggih, cakupan yang lebih luas, serta keamanan yang lebih terjaga, pastinya membutuhkan biaya operasional yang tidak murah. Karena hal itu, biaya adalah hal utama yang menjadi pertimbangan dalam membuat jaringan WAN. Lalu ada topologi jaringan. Topologi jaringan yang pertama ada topologi bus. Pada topologi bus biasanya menggunakan kabel koaksial. Seluruh jaringan biasanya merupakan satu saluran kabel yang kedua ujungnya diterminasi dengan alat berupa terminator. Keuntungan menggunakan topologi bus yang pertama adalah hemat kabel, yang kedua layout kabel sederhana, mudah dikembangkan, kerugian, deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil, kepadatan lalu lintas data. Jika salah satu klien rusak, jaringan tidak bisa berfungsi.
diperlukan repeater untuk jarak jauh. Untuk topologi ring atau cincin, pada topologi ini kabel yang digunakan akan membentuk lingkaran tertutup sehingga mengesankan cincin tanpa ujung. Secara umum, layout topologi ring juga relatif sederhana. Keuntungan menggunakan topologi ring, yang pertama adalah hemat kabel, yang kedua kerugian, terus ada pekah kesalahan, yang terakhir adalah pengembangan jaringan lebih kaku. Dan yang terakhir adalah topologi star. Setiap node pada jaringan akan berkomunikasi melalui sebuah pusat atau konsentrator. Aliran data setiap node akan menuju konsentrator hub terlebih dahulu sebelum ke node tujuan. Dengan menggunakan topologi jenis ini, maka jaringan mudah dikembangkan. Untuk keuntungan menggunakan topologi star, yang pertama adalah paling fleksibel. Yang kedua ada pemasangan atau perubahan stasiun sangat mudah dan tidak mengganggu bagian jaringan lainnya. Terus, kontrol terpusat, kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan. Yang terakhir ada kemudahan pengelolaan jaringan. Lalu ada jenis-jenis jaringan. Yang pertama ada jaringan berkabel. Pada jaringan ini, untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan ini berfungsi untuk mengirimkan informasi atau data dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan. Biasanya kabel ini menggunakan kabel RJ45. Kabel RJ45 adalah kabel jaringan yang biasa terbuat dari tembaga, yang dimana kabel ini terdiri dari kabel UTP dan STP. Untuk kelebihan menggunakan jaringan berkabel adalah pertama adalah relatif murah, terus tingkat keamanan relatif tinggi, performa atau stabilitas jaringan dan bandwidth yang lebih tinggi dan lancar, mudah dalam instalasasi, dan yang terakhir adalah biaya murah dan investasi jaringan. Untuk kekurangannya adalah keterampilan yang kurang, nilai estetika karena kabel yang berantakan atau semerawut. Terus yang kedua ada jaringan dan akses klien yang terbatas. Terus susah jika ada keperluasan jaringan. Untuk jaringan nirkabel merupakan suatu teknologi jaringan yang memanfaatkan teknologi gelombang cahaya maupun gelombang radio untuk menghubungkan dua atau lebih perangkat dalam bertukar data. Jaringan ini tidak menggunakan media kabel sehingga sering disebut pula dengan jaringan wireless. Salah satu penerapan jaringan nirkabel yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari adalah Wi-Fi. Untuk kelebihan dari jaringan nirkabel, yang pertama adalah jaringannya rapi dan mempunyai nilai estetika, tidak ada kabel yang semerawut. Kemudahan proses instalasi, terus mudah untuk memperluas jaringan, pengurangan anggaran biaya, terus jangkauan juga luas, pemeliharaan murah, dan yang terakhir adalah infrastruktur berdimensi kecil. Untuk kelemahan dari jaringan nirkabel adalah gangguan gelombang jaringan, lalu keamanan data kurang terjamin. Yang ketiga ada konfigurasi yang lebih rumit, kapasitas jaringan terbatas, biaya investasi cukup mahal, tidak stabil dan terpengaruh cuaca. Dan yang terakhir ada kapasitas jaringan karena keterbatasan spektrum. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang infrastruktur jaringan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.